my name. We don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rocky Project Channel. Kali ini saya berada di Sekungkung, tepatnya di rumah Bang Redo, senior kita. Kali ini kita akan tanya-tanya sedikit dengan Bang Redo tentang mistis. Oke. Dan kita akan tanya-tanya sedikit pengalaman dari Bang Redo. Tentunya di setiap kali Bang Redo membuat konten, ya, cuma saya nggak setuju tadi itu. Saya garis bawahi itu senior tadi. Nah. Ini Bang Redo ini senior kita nih. Kita nggak ada yang senior lah. Kita berupaya selalu masih belajar lah. Oke. Kali ini saya ingin tanyakan sedikit, Bang. Ya. Bagaimana kita berani untuk membuat konten seperti apa, Bang? Ya, kuncinya diberaniin. Oh. Berarti diberaniin tuh, Bang? Iya, setiap manusia kan mempunyai rasa takut. Cuma kalau kita terlalu ketakutan itu juga tidak baik. Tidak baik. Jadi gimana cara kita mengatasi rasa takut kita itu? Nah, makanya saya di channel saya, di konten saya itu melakukan penelusuran ke tempat-tempat angker, karena bukan semata-mata ingin mencari penampakan. Kalau ada bonus. Cuma yang kita utamakan tuh kita ingin melatih mental nyali kita. Iya. Gitu. Jadi sejak kapan Bang kepikiran untuk membuat konten seperti ini, Bang? Sebenarnya kalau di channel Redo Saputra, Iya. itu awal-awal kita merintis itu pertama dari cover lagu. Udah cover lagu, pindah haluan ke prank. Udah pindah ke prank action. Sudah itu kembali lagi ke vlog. Baru ketemu yang namanya horor. Jadi Bang Redo ini sifatnya pantang menyerah, Bang. Ya, kita coba semuanya kan. Iya. Jadi tahun berapa kira-kira, Bang? Abang membuat konten pertama kali tadi, lagu. Konten lagu itu 2016. 2016. 2016. Udah lama, guys. Udah lama sekali. Tapi kok Bang Redo biasa-biasa aja, seperti yang tidak pernah saya kirakan. Saya tidak pernah pungkiri Bang Redo ini pernah ngeprank, pernah buat cover lagu. Saya tidak pernah pungkiri. Mungkin baru lihat channel Redo Saputra itu gimana. Iya. Mungkin saya baru kenal dengan Bang Redo. Ya, makanya subscribe kan itu. Subscribe dengan Bang Redo. Oke. Nah, subscribe-nya saya sedikit, Bang. Abang minta subscribe. Aduh. Oke. Bang, Ya. jadi Abang Redo ini umur berapa sekarang, Bang? 25 sekarang. 25. Jauh dengan saya. Jauh sekali. Rocky berapa tadi? 18, Bang. 18 tahun. Oke. Oke. Gak apa-apa lah. Wajar lah saya bilang senior kan. Nah. Senior atau bukan itu nggak masalah umur ya, masalah wawasan pengetahuan gitu. Ya, kalau masalah ini mistis, Rocky lebih banyak pengetahuannya daripada saya. itu kan menurut Bang Redo. Kalau menurut saya tidak. Dari segi Bang Redo bicara nampak. Nah, saya ini masih kaku. Tidak. Kalau kaku tidak mungkin Abang bisa seperti ini. Seperti ini lah, Bang. Oke, yang tahu Bang Redo pasti tahu. Tapi yang tidak tahu dengan Bang Redo, saya mengatakan seperti ini, bingung. Makanya cek channel Bang Kenal Redo. maka tak sayang ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Ya. Gimana lagi? Jadi Abang Redo ini setiap saya lihat konten Bang Redo, Ya, pernah lihat ya? wih, Sering. Bang. Oh, Sering oke. nonton malah pun. Dari awal sampai akhir pernah lihat semua video. Oh, pernah. Pernah. Terima kasih banyak Rocky.
Tapi untuk live-nya saya jujur lah bang. Tapi minta maaf bang ya. Coba. Minta maaf bang. Saya kalau abang live, saya nonton pikiran 10 menit. Tapi setelah itu saya tonton. Kan abang upload lagi kan? Dia upload. Saya tonton. Saya penasaran, ini Bang Redo di mana? Bang Redo ini ada di mana-mana, guys. Soalnya ya saya maklumi. Mungkin Rock ini sibuk orangnya kan. Saya penasaran, Bang. Ya, coba. Dengan abang. Setiap abang buat konten, kok ada wanita? Wanita itu siapa, Bang? Jadi gitu ya. Kalau wanita itu teman. Jadi ada yang nge-DM. Sebenarnya DM-nya bagaimana, Bang? Kalau boleh tahu sedikit aja. Iya. Nge-DM-nya bagaimana? Ya, bukan saya yang nge-DM lah, tapi mereka-mereka yang berkomentar di IG misalnya di Instagram, ajak-ajak lah sekali-sekali. Nah, gitu. Ajak-ajak sekali. Asal kalian berani ayo. Nah, jadi buat yang nonton video ini, jadi kalau ada cewek yang berani ayo kita penelusuran bersama. Oke. Tuh, untuk cewek-cewek ya, kaum Hawa, Bang. Ya, Hawa. Oke. Kalian mau melihat hal yang salah menyeramkan, silakan. Kalau dengan Bang Redo. Kalau tidak tahu nomor WA Bang Redo, DM saya. Jadi kalau yang mau mengetahui sejarah tempat-tempat di kawasan Kerinci ini, silakan DM Rocky. Oke. Tapi saya cukup iri dengan Bang Redo. Nah, gimana pula iri itu? Bang Redo ini sering diserbu sama wanita. Aneh saya kan. Saya udah kebaca. Aneh sekali. Saya udah kebaca gimana nanti. Ini alur ceritanya pasti nanti. Nah, coba lanjutin. Jadi saya cukup curiga nih Bang Redo nih di sini wanita. Jadi Bang Redo punya rahasia sama saya yang pengen tahu. Bang Redo nih, Bang. Mungkin Abang Redo nih ganteng. Enggak. Kenapa bisa, Bang? Banyak sekali Bang berteman dengan, saya tidak tahu teman-teman Bang Redo ini dari jauh saya lihat. Ya mungkin mereka ini kalau yang agak takut dengan horor mungkin nggak mau ikut. Ini yang emang penasaran gitu. Ya berarti emang yang penasaran dengan apa itu mistis tuh, Bang? Nah, apa itu mistis? Penasaran lihat penampakan itu gimana bentuknya kan? Jadi mereka berani ikut gitu. Berani ikut. Cuma nggak berani juga sendiri gitu. Oh, didampingi sama Bang Redo. Didampingi rame-rame kan. Kalau didampingi sama Bang Redo lebih bagus. Untuk kasih Bang Redo maaf. Nah, ini Bang Redo nih orangnya saya lihat dari matanya setia. Baik. Coba. Ini ya coba terawang saya. Terawang senior nggak boleh. Jadi Bang, istilahnya tuh kan Abang udah lama buat channel YouTube kan? Cukup lama lah. Untuk saya lah istilahnya inspirasi untuk saya untuk kedepannya. Kan saya baru tidak sampai setahun Bang. Belum sampai setahun ya. Okay. Mungkin baru ya membangun channel YouTube. Iya, ini kalau menurut saya ya, kalau dari saya, ya semangat aja, jangan memikirkan hasil, lakukan yang terbaik yang kita bisa sekarang, itu aja. Hasil akhir jangan hiraukan itu. Kadang orang tuh Bang, sebelum dia melakukan tuh hasil dulu Bang. Nah itu saya bilang itu salah. Karena apa? Kalau kita memikirkan hasil, pikiran kita terfokus pada hasil. Iya, betul. Sedangkan yang menghasilkan masa depan itu yang masa kini. Iya, betul sekali, Bang. Yang menghasilkan masa depan itu masa kini. Kalau kita masa kini kita jelek, ya masa depan kita jelek. Iya. Kalau kita masa depan kita insya Allah bakalan bagus lagi. Jadi kalau kita awal-awal dalam merintis, itu kalau kita memikirkan masa depan dulu, bagi saya itu salah. Karena kita akan terfokus pada masa depan dan tidak memikirkan yang kita kerjakan saat ini. Jadi cukup lama Bang Redo ini merintis ya Bang, istilahnya Bang. Merintis
di dunia bandingkan tuh lama dari 2016. Iya, Sekarang 2016. 2021. 20. Dibilang lama, Lama. kalau dibilang lama ya masih ada yang lebih lama daripada kita kan. Masih banyak. Tadi ngomong 2021 tuh masuk ke alam mana pula tuh? Nah itu pikiran. Pikiran tuh melayang-layang. Iya. Saya sebenarnya gugup Saya gugup juga. duduk dengan Pak Redo ini. Pak Redo ini ya. Jangan itu lupa. Oke Bang, Ya. kalau pengalaman yang mistis kan Abang kan horornya membuat konten horor. Iya, Setiap konten horor itu kan pastilah ada rasa takut. Kan? pasti ada. Itu bagaimana cara Abang mengatasi? Abang kan membuat konten horor. Iya, betul. Jadi kalau menurut Abang, bagaimana cara Abang mengatasi tadi kalau dalam benak saya Bang, Ya. ini kita akan lagi ibarat sudah senter sudah jari-jari kan muncul depan kita. Ya. Nah, bagaimana menurut Abang kita mengambil keberanian di situ? Kalau saya belum pernah ya dia muncul di depan saya itu belum pernah. Kalau ada salah satu di grup Di kita grup? Bang, itu bagaimana Abang? Kok Abang nggak bisa tahu Nggak bisa tahu Iya. gimana sosoknya. sosok tadi kan? Padahal dalam video itu Abang nampak, tapi Abang bilang kayu. Aduh. Itu di RSK Yaro ya. Itu istilah itu kita menyuruh dari salah satu anggota kita sendirian masuk ke dalam ruangan RSK Yaro itu. Kita melakukan survei terlebih dahulu, rame-rame, bukan rame-rame sih, cuma berempat. Iya, iya. Kameramen sama cewek satu, saya dan juga ada kawan saya satu lagi. Itu keliling-keliling, Iya. cari-cari tempat kan. Jadi pas di ujung paling sudut itu ruangan paling sudut itu si cewek ini mengarahkan senternya ke Iya, ini, betul Bang, betul. ke arah kayak ada rumah tuh di Iya, ujung. iya. Di ujung tuh kayak ada rumah. Sedangkan pandangan kami masih terfokus pada objek lain di sebelah Ya, sebelah kanan. saya nonton video tuh Bang. Nah, jadi pas dia bilang nih, dia panggil nih, "Do, itu apaan?" bilangnya kan, Iya. katanya. Jadi kami lihatlah ke arah senter itu Iya, iya, kan. betul. Nah, cuma nggak sampai lihat. Jadi- Jadi dia yang lihat duluan. Oh. Jadi pas kami ngelihat itu penampakannya sekilas udah langsung hilang, Bang. Nah, sekilas dan pas kami ngelihat dia udah hilang. Jadi yang di dalam video tuh Abang Solomo kan? Iya. Abang Oh, kalau di Pelambatkan. yang di upload di YouTube enggak di slow mo. Enggak. Karena kami belum karena kami pun baru tahu Oh, setelah di upload. Iya. Tapi yang saya lihat di grup kita tuh Bang, Ya. itu Abang upload nggak? Di grup Ya, itu enggak. nggak. Kenapa tuh Bang? Ya Apa karena ya gimana ya, cukup lah itu aja. Oh, oke. Jadi kalau menurut saran saya Bang, Ya. kalau bagi yang penasaran dengan cerita tadi, kalau komentarnya sudah mencapai 1000 lah untuk channel YouTube Bang Edo, tolong Abang kasih lihat. Oke. Saya lihat. Itu kita melakukan penelusuran ke beberapa tempat yang pernah sosok itu muncul di kamera. RS Kayu Aro tuh terkenal. Kalau Iya. di Kerinci terkenal Bang. Terkenal. Makanya itu di RS Kayuaro kita dapat sosoknya satu. Hmm. Dan di SMP 10 juga ada itu SMP 10 di mana Bang? di Sungai Liu. Sungai Liu. Itu SMP itu sudah masih terpakai apa terbengkalai? Udah terbengkalai. Terbengkalai. Udah nggak dipakai lagi kan, nggak aktif lah. Nggak aktif. Di sana juga. Jadi menurut saya kalau ingin melakukan penelusuran misteri kayak Rocky ini kan, ya coba di RS Kayuaro 1 dan di SMP 10 1. Itu. Situ tempat yang paling seram menurut saya. Kalau mau cari sejarahnya, di SMP 10 juga mempunyai sejarah, di RS Kayuaro juga mempunyai sejarah, cuman kita pandai-pandai lah cari media untuk ditanya-tanya kan gitu. Iya, betul. Bagi yang mau, kita akan mengungkit sejarah Rumah Sakit Kayuaro dan SMP 10. SMP 10 bersama Bang Redo juga lah, Bang. Iya. Dampingi saya Bang ya Siap. untuk mengungkap sejarah tadi. Iya. Cuma kalau ada sosok ya ini ya, urusin ya. Asal tidak kuntilanak, Bang. Iya.
Tidak kuntilanak. Kalau Bang Edo ini berani sama kuntilanak. Enggak. Apapun berani. Dia kejar. Saya nonton video Bang, wah, ini kalau untuk Kota Sungai Penuh dan Kerinci cuma Bang Edo nih saya lihat. Saya sudah cek Bang channel-channel yang lain. Ya, jadi gini Ki, ada istilahnya ya. Ada istilahnya kena tampar makhluk gaib. Itu Ya. gimana itu? Coba. Kalau kena tampar makhluk gaib, Ya. itu sebenarnya kesalahan dari kita juga. Ya, karena ini ya Omongan kita tadi atau kita menyepelekan tadi. Oh, nggak ada kan? Cobalah tadi. Jadi makhluk gaib ini dia mempunyai kesaktian. Kalau menurut saya dia mempunyai kesaktian dan kita mempunyai kelebihan untuk berpikir atau kita kan bisa membuat pesawat sedangkan jin tidak bisa membuat pesawat tapi dia bisa terbang. Iya. Nah, Betul. jadi saya pernah melihat tuh Bang, orang minta ya istilahnya Ki tolong obatilah saya akan ditampar ini mulut mencong. Ya istilah kalau bahasa kita tuh apa? Tepincung. Nah, tepincung. Wah, ya tepincung. Ah. Oh, pernah Rocky coba tuh? Pernah. Dan salah satu toko adat di Kotorena itu pernah kejadian, Bang. Pernah kejadian dan itu booming di salah satu desa saya. Iya. Di desa saya tuh di Kotorena, khususnya bagi yang tahu ya, di Bukit Sentiong. Bukit Sentiong. Yeah. Kan itu kan ada pemasukan TK pembina. Iya. Nah, kalau di ladang satu belok kanan. Jadi kakek ini salah satu toko adat di sana itu menyepelekan hal yang berbau mistis. Iya. Jangan dikata nenek-nenek di sana yang sudah lama tinggal di sana, jangan ditutup cuma itu, ya kan? Tapi karena sombong tadi, nggak ada. Kalau ada, saya tampar. Jadi malam Bang, pukul jam 2 atau jam 3 atau jam 1, saya kurang tahu juga. Iya. Seperti ada orang ngetok pintu rumah. Di rumah salah satu toko adat tadi. Iya. Dia buka. Langsung seperti tinju Bang. Ke arah muka tadi. Untunglah tidak kena tadi. Sempat kalau kena, ini cerita dari salah satu toko tadi. Iya. Boleh kita percaya atau tidak. Entah dia bermimpi kan. Iya. Tapi kalau benar-benar nyata, itu berarti kita dapat simpulkan kita tidak boleh sembarangan tadi Bang. Iya. Bang Edo juga saya lihat dari konten Bang Edo, ya walaupun ada kata-kata yang kasar, tapi Bang Edo tidak menyempelekan saya lihat. Iya. Kalau ya kita kan hidup di dunia ini berdampingan. Iya. Enggak cuma manusia, hewan juga ada, tumbuh-tumbuhan, jin pun Iya. hidup berdampingan Iya, dengan betul. kita. Jadi kita ya istilahnya itu saling menghargai lah. Iya. Walaupun derajat kita dengan jin itu lebih tinggi Iya, derajat betul, kita, cuman kalau kita menyombongkan diri bahwa manusia, bahwa kita nih lebih tinggi derajatnya daripada jin, itu kita termasuk orang yang sombong. Iya, betul, Karena betul. kita sama-sama makhluk Tuhan. Iya. Jadi nggak boleh lah sombong itu. Iya. Tuh buat teman-teman, ini dari saran kami berdua, saya dan Bang Redo, janganlah sesekali sombong. Ya kita hargailah sedikit. Iya. Ya, apalagi pepatah-pepatah orang dulu. Saya sering kali dengar Bang. Orang Kerinci ini kadang-kadang malu. Oh, malu saya malu dengan seperti ini seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bangga sebagai orang Kerinci, maka kita harus bangga. Jadi Bang Redo, kapan lah Abang buat konten? Iya. Ya saya mau buat konten sama Rocky. Ayo kita buat konten kan. Nah, siapa tahu dengan adanya Rocky penampakan itu bisa muncul sosok kasarnya kan. Iya. Sosok kasarnya. Karena penonton tuh kalau nggak ada hantunya nggak mau dia lihat. Iya. Nggak mau mereka lihat. Apalagi untuk channel Bang Redo kan harus dapat penampakan Bang. Harus. Orang kalau konten horor ya emang harus ada penampakannya. Iya. Makanya orang kebanyakan orang itu kalau yang buat konten horor mereka settingan, dibuat Iya. settingan. Tapi Bang Redo ini saya tanyakan sama teman-teman dekat Bang Redo, settingan enggak? Serius, Bang Redo ini enggak settingan. Boleh dicek secara langsung jam berapa Bang? Jam 12. Nah, Bang Redo ini tidak settingan. Kalau nggak percaya, seperti yang Bang Redo bilang di channel Bang Redo tadi Bang. Iya. Apa di channel saya tadi? Yang mana? Bagi yang tidak percaya silakan langsung Iya. collab dengan Bang Redo. Ya, kita kalau ada penampakannya ya berarti penampakan tuh real. Ya.
Kalau enggak ya kita Iya. kita masukin atau upload di YouTube, Iya. kita file mentah. Iya. Nah, ada enggak gitu. Tapi saya lihat ya memang seperti file mentah, kalau ada edit dikit-dikit aja. Tapi enggak edit penampakan saya lihat, Bang. Iya. Tapi durasinya durasinya kadang-kadang kan potong-potong. soundnya gitu lah. Tapi kalau saya kan pasti ada musik-musik oral dikit. Kalau Bang Edo nih saya bilang enggak. Iya. Nah itu bukti tadi. Kalau tidak percaya, saya bukan membela Beredo nih. Oh, Rocky ini sesama YouTuber. Nah, tapi kalau saya Beredo nih settingan, saya pasti akan bilang, Bang, abang settingan kan? Wah, gitu. Tapi saya yakinkan, menurut saya nih, Bang, Iya. ini real. Untuk kata sungai Iya. penuh, bagi saya, Bang. Saya tidak tahu keluasan yang mana YouTuber baru, entah Iya. yang lama. Lagi pula kan kalau memang betul itu hantu penampakan, itu bisa bisa kita membedakan hantu asli atau hantu Iya, palsu, betul. bisa. Orang ataupun apalah ya, Hmm. kan bisa kita bedakan kan? Iya, betul. Bisa kita bedakan. Jadi, untuk penonton di rumah, Ya. apalah yang abang bisa beri masukan sedikit bagi yang masih penasaran dengan hal-hal berbau seperti horor. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita berbicara masalah misteri itu gaib lah, Iya. kita bilang gaib. Iya. Ada yang nggak percaya dengan gaib, itu salah Ya, menurut betul. saya. Iya, betul. Karena gaib itu ada. Hmm. Cuman kita nggak bisa ngelihat dunia mereka. Iya, betul, betul. Nggak bisa ngelihat dunia mereka. Kalau kita bisa ngelihat, kalian bakalan kayak Rocky tadi, nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah, itulah. Yang gaib itu ada di Al-Quran juga dijelaskan ya, di surat. Pokoknya ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Nah, ada di dalam Al-Quran tadi. Jadi, Bang, kalau menurut abang malam ini dengan saya bagaimana? Dengan Saya lihat ini wajah Rocky ini berseri-seri. Ya. Malam ini sangat senang ya masuk ke channel Rocky Project Channel ya. Sangat senang ya baru kali ini. Kita baru ketemu hari baru ini. ketemu. Baru Kalau ketemu hari chatting Nah. seperti pasaran kami, tapi kami tidak homo, Bang. ini. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi kami dekat. Bang, di mana, Bang? Ini di sini Ki. Bang Edo ini orangnya kalau sosialnya bagus sekali. Teman-temannya banyak. Kalau yang ingin YouTuber pemula yang ingin inspirasi dari Bang Edo, silakan DM Bang Edo. Bang Edo dengan hati yang Cuma itulah, kalau mau main ke sini ya inilah kondisi saya kan. Inilah kan itulah. Enggak. Kira. enggak. Dengan Bang Edo ini orangnya sangat sopan sekali dalam berbicara tadi. Jadi untuk malam ini kalau ada lagi, Bang? Ya itu aja lah. Kalau kalian ya yang suka dengan channel-channel horor, kalian juga harus pintar-pintar dalam memilih inspirasi Iya, betul. yang ingin kalian tonton. Karena sekarang udah banyak settingan-settingan kalau dalam penelusuran horor Iya, kan gitu, betul. banyak settingan. Jadi jangan kita dibodohi oleh publik. Iya, betul. Nah, jangan kita dibodohi. Pandai-pandailah milih channel atau konten yang memang menurut kita bagus lah. Iya. Gitu. Sebab ada konten satu nih ya. Kuntilanaknya bisa digendong. Bisa dibuka bajunya. Iya. Bisa gimana ya, dilus-lus gitu. Ya menurut saya itu enggak mendidik ya. Iya. Untuk apalagi Itu- untuk anak-anak. Nah, itu cuma menambah mindset kita bahwa hantu tuh kayak gitu. Jadi Iya. tambah takut orang-orang lihatnya gitu. Jadi bisa juga kepikiran aneh untuk Iya. anak-anak di bawah umur. Gitulah. itu. Jadi kalian harus pintar-pintar. Gitu. Itu aja. Oke. Malam ini cukup sampai di sini.